Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sampai di fardu yang kelima. Al-khamis ghuslu rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki bersamaan dengan ma'al ka'bain, bersama dua mata kaki. Nah, tadi dua mata kakinya dibasuh juga dan sebagian sedikit daripada betis. Ya, tadi karena nggak cukup mata kaki itu, tapi harus dilebihkan sedikit sama betis. Nah, tadi pun juga nggak perlu kita membasuh kaki sampai ke lutut, itu nggak wajib. Nah, biasanya anak TK, anak kecil itu biasanya diajari sampai ke lutut, nggak wajib. Yang wajib hanyalah telapak kaki itu sampai mata kaki lebih sedikit kita kenakan bagian sedikit daripada betis, itu yang wajib dibasuh. Dibasuh ya, dialirkan air, bukan diusap. Itu memang harus dialirkan. Ya. Lebih sunnahnya lagi digosok juga, sambil digosok. Terutama kita harus memerhatikan kuku-kuku. Ya, kuku kaki atau kuku tangan itu diperhatikan. Kalau ada kotoran dibersihkan dulu. Ya, kotoran harus dibersihkan. Kalau ada kotoran, terutama ini kotoran yang misalkan kita ambil habis main tanah, terus kita ambil masih ada tanah, terus kita itu nggak masuk, nggak masuk. Karena itu bukan dimakfu. Kecuali kalau memang orang pekerja tanah seperti petani yang memang sehari-harinya misalkan tanah sehingga kesulitan untuk membersihkannya setiap hari, maka itu dimakfu. Itu pun khusus, bukan semua orang. Tapi kalau kita yang nggak biasa berkecimpung di tanah, maka harus dibersihkan. Kotoran juga harus dibersihkan. Misalkan kita habis garuk-garuk, itu biasanya ada kotoran. Nah, kalau itu lebih hati-hatinya lagi kita bersihkan. Karena itu kan bolot kalau bahasa Jawanya. Dibersihkan karena kotoran, takutnya nggak nyampe. Nah, kita juga hati-hati juga ketika membasuh tangan atau membasuh kaki. Misalkan ada cairan habis skincarean, misalkan di wajah, skincare di tangan atau pakai hand body, itu dibersihkan dulu. Ya, bagaimana kita tahu kalau itu sampai bersih? Ketika kita menggosok atau membersihkannya, itu sudah airnya sudah nggak berubah. Nah, itu sudah bersih. Tapi kalau airnya berubah masih, ini ada bekas minyak hand body, ini nggak bisa. Ada bekas skincare, maka itu air nggak masuk, harus dibersihkan dulu, baru kita bisa wudhu. Nah, ini harus hati-hati, terutama perempuan. Make up itu harus dibersihkan dulu sebelum orang itu wudhu. Make up dibersihkan, habis dibersihkan baru kita wudhu. Jangan air wudhu itu buat wudhu, enggak, karena masih ada make up, masih ada skincare, ada hand body, itu nggak bisa masuk air, karena bisa merubah air, Ya, kemudian membasuh sedikit daripada betis itu tadi yang sudah saya jelaskan. Bulu-bulu juga demikian, bulu-bulu ada yang di kaki itu juga harus dibersihkan. As-sadis at-tertib. Yang keenam, fardu yang keenam dan yang terakhir itu adalah at-tertib, yaitu adalah tertib di dalam membasuh anggota-anggota wudhu. Seperti yang pertama niat itu digabung dengan wajah, kemudian tangan, kemudian sebagian daripada kepala, kemudian kaki. Nah, telinga ini apa? Telinga ini hanya sunnah. Jadi biasanya orang-orang itu sunnah, itu telinga sunnah, nggak wajib, nggak fardu. Nah, kalau nggak tertib, di depan diajukan, dibelakangkan, di akhir-akhirkan, maka kalau nggak tertib seperti ini nggak sah, wajib mengurangi dari awal. Dan tertib itu sendiri ada tertib hakiki sama tertib takdiri. Tertib hakiki, yaitu tertib secara hakikat, itu adalah ketika kita mentertibkan wudhu, cara normal itu tadi. Dari membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki, ini tertib. Tapi kalau tertib yang takdiri, yang kira-kira, itu adalah ketika kita berenang, menjebur di dalam air, dalam satu waktu kita menyentuh air dan kita niat ketika itu. Nah, ketika kita niat di dalam situ, maka kita sudah termasuk tertib dan membasuh semua anggota tubuh, anggota-anggota wudhu, maka itu semua sudah diterima dan sah. Hakada, mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab.